terdengar Bu, terdengar jelas Bu. Oke, kami mulai jam 9 ya Bu. Oh ya, oke. Ya, oke Tunggu saya. sebentar. Ya, terima kasih. Iya, lagi sedang ini Bu, ada diinfokan selanjutnya karena memang di undangan tuh jam 9 Bu. Oh, oke. Siap.
I've been staring at the sea, 'cause all of the waves, they keep chasing after me. Even though we are out of reach, I can feel the water on my feet. The things that you said to me, they will grow inside the make-believe. I am still dancing on the feelings that you gave me. I am still dancing on the feelings that you give me.
Studi Psikologi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Zahrotur Rusyida Hinduan PhD atau Ibu Rosi selaku narasumber dari Fakultas Psikologi Pajajaran Bandung, serta yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi psikologi pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini menurut saya. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga bisa efektif dan efisien. Dan semoga kita bisa tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian kegiatan workshop kurikulum MBKM yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Psikologi Universitas Bina Dharma. Berikut akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pembukaan acara oleh Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sundariana MPD MM, kemudian pengarahan dari Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Desi Arisandi MSI, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Ibu Zahrotur Rusyida Hinduan PhD, kemudian diskusi dan penutup. Sebelum kita mulai acara pertama, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Sekaligus kami minta untuk bisa membuka acara workshop kurikulum MBKM untuk kurikulum program studi psikologi S1. Kepada Ibu Sunda, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Zahrotur Rusyida Hinduan PhD selaku narasumber pada bimbingan teknis pagi ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Yang saya hormati dan sayangi rekan-rekan dari Universitas Bina Dharma, Ibu Dekan, Ketua Program Studi, kemudian Bapak Ibu dari unit kerja di Universitas Bina Dharma, dan tentu saja Bapak Ibu dosen yang juga sempat hadir pada acara bimbingan teknis penyusunan dan implementasi kurikulum MBKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah pagi ini kita bisa berkumpul walaupun pada masa pandemi COVID-19 kita semua masih bisa bersilaturahmi dengan cara daring, dan inilah perkembangan teknologi yang bisa kita rasakan di saat ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa acara pada pagi hari ini adalah bimbingan teknis penyusunan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini Merdeka Belajar, kemudian Kampus Merdeka, ada 2 kali merdeka. Saya tuh sempat bertanya-tanya, seberapa merdeka sih gitu? Seberapa merdeka kita boleh menerapkan kurikulumnya? Nah, ini yang kita tidak tahu. Mengapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang baru diterapkan di Indonesia dengan menteri atau mas menteri yang baru. Untuk itu, teman-teman dari psikologi sudah memilih yang narasumber yang tepat menurut saya dari Universitas Pajajaran, Ibu Rosi, di mana kalau boleh ngaku, kita udah ngintip-ngintip sedikit, Bu, konsep dari Universitas Pajajaran. Jadi memang menilai ini cukup bagus nih. Jadi pernah kita bawa ke rapat pimpinan, di mana kita melihat ada terbagi menjadi 3 kalau tidak salah. Secara detail pasti Ibu lebih paham. Tapi kita udah melihat sepertinya konsep ini nih yang benar. Ada yang reguler, kemudian istilahnya, mohon maaf kalau salah, setengah merdeka, kemudian full merdeka ya, Bu. Iya. Gitu. Jadi, waduh, ini saya pikir ini bagus nih konsepnya Unpad. Tapi seperti apa
kurikulumnya dan bagaimana nanti menerapkannya di lapangan kan rasanya masih cukup membingungkan. Sehingga teman-teman dari Fakultas Psikologi mereka alhamdulillah mendapatkan hibah dan kita ingin belajar nih dari Universitas Padjadjaran yang menurut kami memiliki konsep yang lebih pas untuk kurikulum kampus Merdeka Belajar. Dan yang paling utama adalah kami ingin betul belajar bagaimana nanti implementasinya. Konsepnya kita paham, tapi mungkin baru kulitnya belum secara mendalam, tapi yang masih membingungkan adalah implementasinya nanti di lapangan. Bagaimana dengan mahasiswa yang diizinkan memilih, ini kan sesuatu yang baru ya Bu. Jadi saya hanya titip, mohon teman-teman di Universitas Bina Dharma dibantu, diarahkan atau dikasih tahu tips atau bagaimana nantinya supaya kami juga bisa seperti psikologi di Universitas Padjadjaran. Paling tidak kami juga ingin besar seperti Universitas Padjadjaran. Walaupun mungkin masih jauh, tapi boleh mungkin bermimpi, karena semua yang besar itu dimulai dari yang kecil. Jadi itu saja mungkin Ibu. Saya mohon 1 atau 2 hari ini teman-teman dibimbing untuk membuat dan tidak hanya membuat kurikulum saja, tapi sampai pada mengimplementasikan. Karena yang paling penting adalah bagaimana nanti implementasinya di lapangan dengan kaitan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mungkin sebelum saya nanti membuka dengan resmi, saya ingin, kalau orang Sumatera itu biasa berpantun, Bu. Jadi saya ingin menyampaikan pantun dari Palembang. Ke Kota Bandung beli kue putu. Jangan lupa beli ketupat. Kalau mau kurikulum bermutu, Unpad pilihan yang tepat. Wah. Terima kasih Bu Rektor. Wah, terima kasih Bu Rektor. Nanti saya nulis biar nanti bisa saya sharing. Ya, oke, baik. Dengan Maaf Bu Sunda, suaranya tidak terdengar Ibu. Saya ulangi, sepertinya ada noise di belakang. Iya. Oke. Saya ulangi, pada hari ini tanggal 2 Oktober 2020, bimbingan teknis penyusunan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan ya, terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Bu. Dan mohon Iya. Mohon sebentar Ibu, mau saya foto dulu Ibu. Saya foto dulu. Oke, saya print screen dulu. Siap-siap. 1, 2. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih Ibu Rektor. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih teman-teman semua. Iya Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan akan disampaikan oleh Ibu Desi Arisandi MSI Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Bu Mutia Mawarda.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma tadi sudah memberikan kata sambutan untuk membuka acara. Yang terhormat Direktur BPM Universitas Bina Dharma, Bapak M. Akbar MIT, kemudian Direktur Akademik yang mewakili Bapak M. Nasir, kemudian Ketua Program Studi Psikologi Ibu Mutiah Mawarda, dan teman-teman dosen Fakultas Psikologi, dan yang tak kalah penting narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Zarotur Rosida Hinduan PhD atau yang lebih dikenal dengan Ibu Rosi. Selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma Palembang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Ibu masih mempunyai waktu untuk membimbing kami pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesehatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rektor, tahun ini Alhamdulillah Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma mendapatkan program Hibah Kampus Merdeka. Intinya, karena kita mendapatkan program hibah, kita mau melakukan perubahan kurikulum menuju Kampus Merdeka. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, kami mohon bantuan dari narasumber kita, Ibu Rosi, untuk membimbing kami, untuk mementor kegiatan perubahan kurikulum Kampus Merdeka ini. Jadi, kegiatannya tidak berhenti sampai di workshop ini saja, tapi akan ada kelanjutannya sesuai dengan arahan dari Ibu. Saya juga mohon bantuan di sini kepada Ketua Program Studi serta Bapak Ibu dosen Fakultas Psikologi untuk mensukseskan kegiatan program Hibah Merdeka Belajar ini sebagai bentuk tanggung jawab kita karena kita sudah diberi dana oleh pemerintah. Mari kita laksanakan dana tersebut sebaik mungkin untuk membuat perubahan kurikulum menuju Kampus Merdeka. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu dosen psikologi bisa mengikuti acara ini sampai selesai, karena selanjutnya nanti akan ada arahan lebih lanjut dari Ibu Rosi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, biar kita segera mulai workshop kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, kelihatannya masih di mute ya? Ya, Ibu Mutia. Maaf Pak. Terima kasih Ibu Desi atas sambutan dan arahannya. Oke, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi kurikulum MBKM oleh Ibu Zarotur Rosida Hinduan PhD. Panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab akan dipandu secara langsung oleh saya sendiri, yaitu Mutiah Mawarda. Oke, untuk itu sebelum dimulai saya akan share screen sedikit tentang CV dari Ibu Zarotur Rosida Hinduan. Oke, semoga sudah bisa terlihat. Ibu Zarotur Rosida Hinduan atau biasa kita panggil Ibu Rosi, yaitu lahir pada tanggal 20 November 75, kemudian menyelesaikan pendidikan terakhirnya PhD in Psychology di Department of Work and Social Psychology, Faculty of Psychology, Maastricht University, the Netherlands. Kemudian sekarang sebagai wakil dekan di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi Ibu ini sebenarnya kegiatannya banyak banget ya Bu. Saya aja sampai bingung dan pusing bacanya Bu. Saking saya kira-kira CV saya bisa selengkap ini nggak ya Bu? Jadi Ibu Rosi ini sangat aktif sekali di publikasi seperti itu. Kemudian memang fokusnya di industri Bu ya.
Ya, saya dari Departemen Industri, tapi S3 saya di Kesehatan, Psikologi Kesehatan. Wah. Jadi kurang fokus nih. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya share di CV dari Ibu Rosi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu sepenuhnya oleh Ibu Rosi. Pada Ibu Rosi, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada Universitas kepada dekan dari Fakultas Psikologi yaitu Ibu Desi, kemudian juga kepada Pak Akbar ya Pak Muhammad Akbar sebagai direktur dan juga kepada Ibu Mutia sebagai Kaprodi S1. Terima kasih atas kepercayaannya. Seperti yang sudah disampaikan, maka pada hari ini kita akan istilahnya kick off gitu ya. Pertama kali kita akan melakukan workshop. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat karena Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan hibah Kampus Merdeka. Ini merupakan prestasi sehingga memang kita harus membuat kurikulumnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kementerian. Saya sudah sedikit mempelajari mengenai Universitas Bina Dharma ini, kemudian saya cukup kagum ya, sudah ada banyak fakultas dan juga sudah ada fakultas psikologi, itu saya sangat-sangat, dan udah 14 tahun ya, sudah 14 tahun. Oke, mungkin saya izin akan sharing, sebentar ya, share screen dulu. Mengenai ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, terlihat, Bu. Sudah ya. Saya ingin bertanya waktu itu Ibu Dekan atau Ibu Mutia ikut AP2TPI ya? Sudah, Bu. Ikut kolokium di Bali itu ya, Bu ya. Di Bali ya, tapi virtual. Virtual ya. Saya tetap di Bandung, Ibu tetap di Palembang. Nah, memang hari ini saya akan mengulang terlebih dahulu mengenai materi yang waktu itu saya sampaikan di AP2TPI. Jadi memang di sini itu karena saya dari PIO, maka memang kita akan fokus terhadap tugas dulu ya. Kalau orang PIO tuh pasti kan tugasnya apa, kita menyesuaikannya seperti apa gitu. Nah, di sini memang ada tugas fakultas. Di sini ada Ibu Dekan, sehingga memang ini ada beberapa tugas yang memang hendaknya difasilitasi. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini membuka peluang untuk adanya mahasiswa lain belajar di universitas kita, di prodi kita. Oleh karena itu, kita perlu membuat sesuatu hal yang unik dari fakultas kita dan juga prodi kita. Secara umum, misalnya gini, ketika ada mahasiswa Unpad, tapi orang tuanya tinggal di Palembang, misalnya ya. Kemudian misalnya orang tuanya sakit, yang bersangkutan bilang kepada kami, saya ingin mengambil mata kuliah kampus merdekanya di Universitas Bina Dharma saja, gitu ya. Nah, apa sih namanya? Saya mau ngambil kuliahnya di Palembang saja. Di Palembang ada banyak prodi psikologi nggak atau cuman Bina Dharma? Ada, Bu. Ada ya, ada berapa prodi S1?
dari Unsri satu, Unsri dari satu. UIN Raden Patah, kemudian dari Sekolah Tinggi Bina Sriwijaya dan Abdi Nusa, ada 5 ya. Ada 5. Satu lagi Bu dari Musi Caritas. Oh ya, Musi Caritas yang baru. Jadi ada 6 gitu ya. Kalau saya membayangkan yang baru kepikiran saya UIN. Kalau UIN itu mungkin psikologinya Islam gitu ya. Sehingga saya bilang, oh kamu nanti mau apa? Mau mempelajari mendalam mengenai psikologi Islam. Oke, Anda ambil saja di UIN gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menarik mahasiswa dari luar, maka fakultas dan juga prodi harus mendiskusikan terlebih dahulu gitu ya. Visi dan misi organisasinya seperti apa dan juga visi akademik. Kenapa? Karena itu yang akan membedakan antara prodi S1 Psikologi Bina Dharma dengan dengan prodi yang lain gitu. Misalnya di Bandung. Di Bandung itu ada psikologi Unpad, ada Unisba, Islam Bandung, kemudian ada Maranatha, ya Kristen Maranatha, kemudian Unjani, dan yang terakhir UIN gitu ya. Kita sudah tahu UIN itu bisa jadi psikologi Islam, ya. Kemudian Unjani karena di belakangnya ada militer, berarti yang bersangkutan fokusnya kepada militer, psikologi militer. Nah, kalau Unisba walaupun ada kata-kata Islam, tapi dia hampir mirip dengan Unpad, hampir mirip dengan Maranatha. Sehingga PR-nya itu kepada 3 universitas ini, gitu ya. Mana yang harus membuat visi misi organisasi dan visi akademik gitu. Kalau saya baca Fakultas Psikologi Bina Dharma ini visinya adalah berstandar internasional ya dan berbasis teknologi. Nah, kalau seperti itu saya membayangkan Bapak Ibu sekalian di prodi, apakah kan targetnya 2025 ya? Apakah sudah terakreditasi internasional kah? Gitu ya. Ketika 2025 itu atau menuju ke internasional. Atau seperti yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran. Kami waktu rektor sebelum yang sekarang, beliau visinya tetap berstandar internasional gitu ya. Terkemuka secara internasional, tapi di bidang riset gitu. Sehingga riset-risetnya yang di-encourage adalah riset-riset untuk publikasi di jurnal internasional. Gitu. Tapi begitu sekarang berganti rektor, Ibu Rektor yang baru ingin terekognisi internasional dalam hal pembelajaran. Sehingga strateginya berbeda. Strateginya adalah ingin prodi-prodinya itu terakreditasi internasional. Kemudian ada joint degree, ada double degree. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu berarti fokus dari prodi pun akan mengikuti, Bu. Gitu. Nah, sehingga perlu ditetapkan operasionalisasi dari berstandar internasional itu apa. Ketika terstandar internasionalnya itu adalah terakreditasi internasional, maka Dikti atau Kemendikti sekarang ya menyatakan bahwa prodi harus menggunakan kurikulum yang berbasis outcome.
atau ada yang disebut dengan OBE. Saya mau bertanya, di prodi Ibu Mutia menggunakan kurikulumnya KKNI atau OBE? Sih masih yang digunakan adalah KKNI, Bu. KKNI. Cuman memang KKNI maksudnya mungkin secara administrasi memang tidak terlalu lengkap prosesnya. Cuman memang secara general yang digunakan adalah KKNI seperti itu. Oke. Sekarang silahkan Bapak Ibu nanti makanya ini kan ada beberapa step ya, mendiskusikan apakah tuntutan dari rektorat itu apakah nantinya akan terakreditasi internasional. Kalau terakreditasi internasional, maka kurikulumnya hendaknya mengacu ke OBE itu. Tapi kalau misalnya belum terakreditasi internasional, kita menggunakan KKNI saja yang sudah ada gitu. Nah, itu yang perlu dibicarakan. Jadi kalau misalnya ini mumpung dapat hibah, kemudian nantinya mau mengejar internasional, maka sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi dengan hibah ini bisa mengubah ke kurikulum OBE sekaligus kurikulum kampus merdeka gitu. Itu bisa di-match-kan gitu kalau memang niatnya untuk akreditasi internasional. Tapi misalnya ibu-ibu sekalian menyatakan bahwa kita mau fokus untuk prodi unggul dulu gitu. Ya, prodi unggul mendapatkan akreditasi unggul. Karena kan sekarang udah nggak ABC tapi unggul. Nah, berarti misalnya tadi yang KKNI, kalau Ibu Mutia bilang belum sepenuhnya step-stepnya belum lengkap, mungkin itu sekalian dilengkapi, Bu, gitu. Karena sayang sekali kalau misalnya belum dilengkapi, karena untuk unggul itu bisa jadi kita harus lengkap. Nah, sehingga kalau misalnya mau mengejar unggul dulu, kita pakai KKNI dilengkapi dan juga dimodifikasi sesuai dengan kurikulum kampus merdeka. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika saya baca website belum melihat visi akademik. Nah, memang saya beberapa setelah kolokium AP2TPI itu saya memang diminta oleh beberapa universitas untuk mendampingi seperti ini. Memang visi akademik itulah yang tampaknya masih belum ada. Jadi apa yang disebut dengan visi akademik? Visi akademik itu adalah pandangan atau kepercayaan dari Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma terkait dengan psikologi itu apa sih? Gitu ya. Kenapa? Karena misalnya nih, kita mencoba lihat ke websitenya Harvard, ya. Di situ dibilang bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari our mind. Jadi pikiran kita ya, mind gitu. Nah, terbayangnya ketika dia berpikir bahwa psikologi itu mempelajari mind kita gitu ya. Terbayangnya pendekatannya neuroscience. Ya. Riset-risetnya mengenai proses-proses yang terjadi di otak dan lain sebagainya gitu ya. Itu memberikan visi akademik itu memberikan warna terhadap kurikulumnya. Jadi kurikulumnya itu di dalamnya ada biopsikologi, ada neuropsikologi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita akan mengikuti Harvard itu akan sangat mahal ya.
Karena untuk mempelajari main itu kita perlu lab yang bagus, kemudian alat-alat yang bagus, itu tidak mungkin. Nah, sehingga kami di psikologi pun tidak itu pilihannya. Kami percaya bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dan fungsi-fungsi psikologi yang melandasinya. Oleh karena itu, ketika kami mengajarkan kepada mahasiswa, maka kami mengajarkan fungsi-fungsi psikologi itu. Jadi kami mengajarkan fungsi kognitif, fungsi emosi, fungsi motivasi, dan lain sebagainya. Karena kami percaya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan fungsi-fungsi yang mendasarinya. Itu tampaknya yang perlu dipersiapkan. Sekarang kita langsung saja Ibu Dekan, kalau misalnya ada pertanyaan boleh gitu. Ya, Bu. Ya, jadi kalau itu saya boleh dipotong saja, gitu ya. Ya, jadi memang ketika kami menyatakan bahwa kami akan mempelajari fungsi-fungsi psikologi, sehingga nanti kami pun pengukurannya itu, kalau tadi kan pengukurannya melalui lab dan lain sebagainya ya. Kalau kami yang diukur adalah melalui psikometri itu, gitu ya. Nah, itulah dan kami memiliki dosen yang memiliki ahli di situ, gitu ya, sehingga Fakultas Psikologi Unpad fokus atau merasa bahwa yang menjadi kekuatan atau kekhasan dari prodi kami adalah psikometrinya, yang mengukur fungsi-fungsi psikologi, gitu. Jadi kebayangnya kalau ada mahasiswa Ibu ingin belajar di tempat kami, nanti dosen wali itu kan tadi dinyatakan ya, ini semerdeka apa sih gitu. Nah, jadi dosen wali itu tetap harus menjaga gitu ya. Nah, disitulah dosen wali bisa bilang, oh kalau kamu mau ke Unpad, kamu ambil saja mata kuliah terkait psikometri. Karena di sana mereka kekuatannya gitu. Jadi disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan keunggulannya dari universitas, dari fakultas dan juga prodi psikologi dari Universitas Bina Dharma. Gitu ya. Kenapa? Karena sekarang memang kita dalam tanda kutip pastinya diminta untuk mencari sebanyak mungkin income ya, apalagi kami PTNBH gitu ya, harus mencari dana sendiri. Kemudian sedangkan fakultas psikologi itu udah banyak. Oleh karena itu kekhasan dari fakultas kita itu harus di-highlight gitu ya. Nah, kemudian kita fakultas juga perlu menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Kalau misalnya ada mahasiswa, saya tadi lupa nggak terlalu membaca ya. Ada fakultas apa lagi ya di Bina Dharma ya? Fakultas Ekonomi, Fakultas Komputer, Fakultas Keguruan dan Bahasa, Komunikasi, dan Teknik, Bu. Teknik. Nah, berarti kan ini macam-macam ya. Tapi alhamdulillah kalau psikologi itu memang banyak sekali psikologi yang pengen
pengen mempelajari psikologi itu banyak gitu karena memang digunakan sehari-hari. Nah, fakultas perlu mempersiapkan daftar mata kuliah apa gitu ya. Misalnya kalau ada ekonomi mungkin mereka ingin tahu mengenai psikologi konsumen gitu ya. Atau misalnya tadi ada ilmu bahasa ya. Fakultas bahasa. Berarti mungkin psikometri itu menjadi psikolinguistik itu mungkin menjadi salah satu yang bisa diambil oleh mahasiswa lintas prodi gitu ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan karena kita ingin ada mahasiswa luar prodi psikologi juga yang mengambil mata kuliah di prodi kita. Kemudian karena ada pembelajaran di luar perguruan tinggi ataupun pembelajaran di prodi yang sama di universitas yang lain, nah fakultaslah yang mempersiapkan dokumen kerja seperti MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Kalau kami di Unpad, MOU itu oleh universitas, tapi SPK itu oleh fakultas boleh gitu ya. Nah, jadi kemarin ini kami ada alumni yang bekerja sebagai dosen di Jambi. Beliau mengontak saya dan menyatakan ingin bekerja sama dengan Unpad gitu. Nah, kemudian mereka mengirimkan surat ke Unpad, diproses di universitas, nanti PKS-nya antar fakultas gitu. Itu juga yang sekarang kami sedang usahakan. Cuman memang kendalanya adalah sekarang tuh WFH ya, jadi perusahaan-perusahaan itu tidak menerima mahasiswa magang. Jadi kayak kemarin kami coba mendekati Telkomsel gitu ya, menyatakan bahwa wah mereka tuh sampai akhir tahun masih WFH. Jadi mereka tidak menerima mahasiswa magang gitu. Nah, itu adalah tugas dari fakultas. Nah, kemudian sekarang tugas prodi. Nah, tugas prodi ini tugasnya Ibu Mutia dan teman-teman yaitu menyusun atau menyesuaikan kurikulum. Kalau tadi Ibu Mutia menyatakan bahwa kurikulumnya ada yang KKNI. Nah, apakah sekalian dilengkapi, kemudian disesuaikan kurikulum yang ada? Kalau sekarang kan 144 itu semuanya tentang psikologi. Nah, sekarang diubah atau dimodifikasi sesuai dengan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kalau tadi fakultas hanya membuat daftar, kalau sekarang prodi itu menawarkan mata kuliah yang bisa diambil beserta persyaratannya. Jadi ini jauh lebih spesifik dari apa yang disampaikan oleh fakultas. Di sini kita bisa bilang bahwa untuk mengambil mata kuliah A harus ada prasyaratnya sudah mengambil mata kuliah B gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh prodi. Kemudian juga melakukan ekuivalensi konversi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi dan di luar PT. Ini memang pekerjaan yang agak-agak berat ya, bukan berat ya, tapi ini menantang karena memang kita belum pernah melakukannya. Tapi kita akan lakukan bersama nanti bisa gitu ya, bagaimana kita memberikan konversi atau pembobotan terhadap mata kuliah, terutama yang di luar perguruan tinggi. Kemarin kami sudah melakukan kontak dengan Pertamina. Nah,
memang di sana ada psikologinya. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan diskusi mengenai pekerjaan apa saja yang kiranya bisa dilakukan oleh mahasiswa kami, gitu ya. Dan itu nanti bagaimana pengkonversian nilainya, gitu. Jadi nilainya itu ada nilai dari Pertamina-nya, ada nilai juga dari dosen pembimbing, gitu. Nah, itulah yang nanti akan di-match-kan dan itu menjadi nilai akhir dari mahasiswa kita. Kemudian jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar PT, maka disiapkan alternatif mata kuliah daringnya. Nah, mungkin sekarang lagi WFH, kita terpaksa daring gitu ya. Tapi pada dasarnya ke depannya ini tuh menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan, harus dipersiapkan. Misalnya, apakah saat ini sudah ada e-learning-nya itu pakai apa? Pakai Google Classroom, Bu? Pakai Moodle, Bu. Oh, udah pakai Moodle gitu ya. Sudah berlangsung? Sudah, Bu. Sudah lama sudah sekali. Ya. Sudah lama. Jadi sudah tidak ada sudah tidak merintis ya? Sudah tidak, Bu. Jadi kami memang sudah terbiasa menggunakan e-learning. Kalau semenjak semester kemarin itu malah sudah ada aturan dari universitas dari 16 pertemuan, 9 pertemuan dilakukan secara tatap muka, 7 pertemuannya dilakukan secara e-learning. Nah, ini memang sesuai dengan visinya ya, berbasis teknologi gitu ya. Jadi memang ini menjadi bukan PR buat Bapak Ibu sekalian, tapi buat kami di Unpad ini kami menjadi PR gitu ya. Kami sekarang sedang mulai membuat video-video dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini landasan hukumnya mungkin udah sering ya Bapak Ibu ya, tidak usah lagi kemudian Nah, kalau dari AP2TPI saya hanya mau menekankan bahwa bahan kajian ini tuh harus ada. Jadi nanti Ibu Mutia, kalau misalnya membuat daftarnya tuh di sampingnya kalau bisa ada ini termasuk bahan kajian yang mana, gitu ya. Nah, itu untuk memastikan bahwa semuanya ini sudah dipenuhi gitu. Karena inilah yang dimintakan oleh asosiasi. Nah, bentar ya. Nah, mungkin saya langsung ke operasionalisasinya saja, ya. Nah, jadi dari 144 ini, kalau yang sekarang, Ibu Mutia, apakah semuanya itu psikologi? Yang total tempuh S1-nya, Bu, ya, 144 SKS ya, Bu. Semuanya psikologi, Bu. Jadi mata kuliahnya juga. Jadi sebenarnya kita punya mata kuliah pilihan, tapi sebenarnya pilihan yang wajib diambil juga, Bu. Mengingat jumlah mahasiswa kan juga tidak terlalu banyak di fakultas. Berapa? Jumlah apanya, Bu? Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya. Kalau jumlah mahasiswa kurang lebih ada 300-an lah, Bu. Satu angkatan. Oh, tidak. Kalau satu angkatan itu adalah paling banyak kemarin kita 114. 114. Berarti
lebih bisa dikelola ya kalau 114 ya. Ya, jadi kurang lebih membuka. Jadi kebetulan kita punya kelas karyawan, Bu. Kelas karyawan itu ada yang kelas e-learningnya seperti itu. Jadi kita selalu bukanya ada 3 kelas, yaitu kelas 2 kelas reguler dan 1 kelas karyawan seperti itu. Kalau misalnya yang kelas karyawan itu bisa kapan saja ya mereka ya karena e-learning ya? Kalau kelas karyawan itu, jadi mereka melakukan tatap muka hanya di hari Sabtu untuk 3 mata kuliah. Sementara kalau misalnya di dalam 1 semester itu ada 7 mata kuliah, 3 mata kuliah itu dilakukan secara tatap muka di hari Sabtu, 3 mata kuliahnya dilakukan secara e-learning, dan 1 mata kuliahnya dilakukan pada saat semester antara, Bu. Seperti itu. Itu untuk kelas karyawan. Nah, berarti apakah Ibu juga akan membuat kurikulum untuk kelas karyawan sama juga pakai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Sepertinya tuh akan tetap disamakan, Bu. Jadi tidak ada perbedaan antara yang mau karyawan ataupun yang reguler seperti itu. Oke. Berarti ada kemungkinan yang karyawan itu mereka magangnya di tempat kerja mereka ya? Ya, selama ini memang untuk praktek lapangan juga mereka yang bekerja kembali ke tempat kerja masing-masing, Bu. Oh iya, jadi memang keuntungannya adalah itu ya. Tapi ini sebenarnya S1 ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Jadi memang kebayangnya dari 144 yang sudah ditawarkan selama ini, Ibu harus memilih 84. Itu adalah untuk sebentar ya. Untuk 84 itu untuk mata kuliah MKDU. Berarti itu udah wajib ya. Wajib dari kementerian. Jadi ada agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Kemudian mata kuliah wajib universitas. Kalau kami di Unpad ada KKN, kemudian ada mata kuliah wajib universitas seperti bahasa Inggris. Tapi ada juga yang memasukkan mata kuliah wajib universitas itu kepada yang lain prodi 1 PT. Ya. Jadi kalau nggak salah ada universitas-universitas tertentu yang memasukkan mata kuliah wajib universitas itu sebagai mata kuliah di pembelajaran lain prodi 1 PT. Gitu. Nah, menurut saya mata kuliah wajib universitas ini bisa merupakan suatu keunikan dari Universitas Bina Dharma. Misalnya kemarin saya mendampingi UNESA Surabaya. UNESA Surabaya itu dulunya adalah IKIP. Karena IKIP, maka mereka itu fokusnya di kependidikan, gitu ya. Sehingga mata kuliah wajib universitasnya itu ada dasar-dasar pembelajaran, gitu, dasar-dasar pendidikan, pendidikan anak usia dini. Itu adalah mata kuliah wajib universitas. Itu yang membedakan antara kita misalnya Unpad, Bina Dharma, dan UNESA. Karena mereka itu kuatnya di pendidikan. Kemudian, misalnya UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu mata kuliah wajib universitasnya misalnya ilmu fikih. Kemudian Al-Quran dan hadis, gitu ya. Nah, itu yang membedakan dengan Unpad, karena Unpad nggak ada. Unpad cuma bahasa Inggris dengan KKN, gitu. Nah, jadi saya mau bertanya, apakah di Universitas Bina Dharma ada mata kuliah yang spesifik dan itu harus ada dari universitas?
Jadi kayaknya MKU gitu Bu ya, mata kuliah universitas ya Bu. Jadi kalau MKU sendiri di universitas itu dia ada bahasa Inggris, kewirausahaan. Oke. Nah, kalau nggak salah sih cuman ini Bu, kalau yang MKU. Oke, berarti ini bisa jadi menjadi keunggulan dari Bina Dharma. Mungkin nanti Ibu bisa mengambil mempersiapkan mata kuliah psikologi kewirausahaan gitu. Jadi spesifik dari, jadi kan kalau kewirausahaan ini umum, tapi untuk spesifiknya Ibu memberikan mata kuliah pendukung. Misalnya psikologi kewirausahaan, kemudian juga ada psikologi konsumen, psikologi marketing. Nah, itu kan semuanya akan memberikan ciri khas yang mungkin berbeda dengan universitas lain. Itu hanya contoh ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendiskusikan dan melihat apa ya kekuatan dari Bina Dharma. Kemudian kalau mata kuliah prodi memang itu kita terikat dengan bahan kajian dari AP2TPI. Karena tadi bahan kajiannya aja sudah banyak sehingga biasanya sudah habis gitu, sudah habis. Kecuali ada bahan kajian keunikan prodi, itu juga bisa dimasukkan, gitu ya. Tapi kalau dari hasil pengalaman, mata kuliah prodi itu sudah habis untuk memenuhi yang AP2TPI, gitu. Jadi kita main uniknya itu di mata kuliah wajib internasional, wajib universitas, dan juga di mata kuliah pilihan, gitu. Jadi mata kuliah pilihan, menurut saya kalau misalnya Bapak Ibu memang kuat dalam penggunaan teknologi, gitu ya, itu juga bisa yang menjadi kekuatan, gitu. Jadi apakah misalnya ini kami di Unpad itu salah satu profil lulusannya adalah digital entrepreneur gitu. Jadi bagaimana kewirausahawannya itu menggunakan teknologi. Kan sekarang lagi booming ya penggunaan teknologi dalam dagang, ada e-commerce dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga memang sespesifik itu yang memang kita akan berikan kepada calon mahasiswa kita. Mungkin kalau misalnya lain prodi sama PT tadi ya, karena ada orang ekonomi, maka kita bisa memberikan contoh mata kuliahnya itu psikologi marketing, psikologi kewirausahaan. Kita harus memastikan bahwa mata kuliah yang kita kasih, mata kuliah pilihan itu tetap mengacu kepada bahan kajian AP2TPI, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kita tetap di sampingnya itu harus mata kuliah pilihan itu memang tetap mendukung bahan kajian AP2TPI. Kenapa? Karena ada kemungkinan mahasiswa kita tidak akan ngambil di luar. Saya lebih suka di Bina Dharma, udah saya mau di Bina Dharma aja, saya nggak mau ke Unsri dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Ibu harus mempersiapkan mata kuliah yang memang mendukung tercapainya profil lulusan yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa kita sendiri, ketika kita menyarankan, itu juga kalau bisa dosen wali dibekali bahan kajian AP2TPI.
Sehingga ketika misalnya anak psikologi, dia ingin mengambil di fakultas hukum, gitu ya. Nah, ketika di fakultas hukum, kita lihat bahan kajian apa yang kiranya dapat dipenuhi oleh mata kuliah yang ada di fakultas hukum. Misalnya, dosen wali bisa menyatakan bahwa oke, Anda coba mengambil misalnya kriminologi. Kriminologi itu kaitannya dengan perilaku manusia terkait dengan perilaku kriminalnya, gitu ya. Jadi hal-hal apa yang membuat mereka akan melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut mendukung kajian dari AP2TPI-nya? Iya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke bahan kajian, nah bisa jadi akan mendukung ke teori kepribadian, kemudian mungkin nanti ke prinsip-prinsip perubahan perilaku, karena mungkin dari kriminologi itu kita akan membuat bagaimana orang yang berperilaku kriminal tidak melakukan lagi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan mata kuliah yang bisa jadi kita tawarkan kepada mahasiswa kita. Jadi misalnya dia mau ngambil, Bu, saya mau mengambil hukum perdata, gitu ya. Nah, kita harus lihat hukum perdata itu mempelajari apa ya, gitu. Itu adalah dosen wali. Ketika tidak nyambung dengan bahan kajian AP2TPI, disitulah mahasiswa menjadi kurang merdeka, gitu ya. Jadi kita arahkan kepada mata kuliah yang mendukung tercapainya CP. Kemudian nah, kemudian apabila dia CP-nya itu ingin menjadi psikolog di bidang PIO, gitu ya, maka kita bisa bilang, coba ambil saja manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu akan mendukung CP di bidang PIO-nya, gitu. Jadi disitulah menurut saya merdeka terarah, gitu. Jadi tidak full merdeka kayak Indonesia, gitu ya, tapi merdeka yang diarahkan. Kenapa? Karena mahasiswa tuh belum tahu gambaran secara umum, gitu, sehingga takutnya mereka juga misalnya, waduh ini saya punya naksir mahasiswa di fakultas lain, gitu ya. Dia mau ngambil tanpa berpikir mengenai apakah capaian lulusannya itu sudah tercapai atau belum. Gitu ya, Bu ya. Kemudian, nah, inilah kalau yang ini pembelajaran sama prodi lain perguruan tinggi, ini yang merupakan kekhasan prodi Ibu Bapak dibandingkan prodi psikologi universitas lain. Ya, disinilah. Jadi kalau di Unpad kita ada konstruksi tes lanjutan, karena itu terkait dengan psikometri tadi, bahwa kami merasa, belum tentu ya benar atau tidak, tapi merasa keunggulannya adalah di psikometri. Sehingga kalau misalnya mungkin di Bapak Ibu cuman sampai konstruksi tes 1 saja, kami ada lanjutannya. Nah, ini yang perlu dibicarakan. Dan ini terkait dengan visi akademik yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kebayangnya kalau UNER itu mereka visi akademiknya melihat psikologi itu sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha untuk
membuat individu sehat mental, gitu ya. Nah, untuk itu mata kuliah yang terkait dengan kesehatan mentalnya tuh banyak. Jadi kalau misalnya mahasiswa saya ada yang ingin CP-nya itu capaian klinis, saya akan menyarankan yang bersangkutan untuk mengambil mata kuliah terkait kesehatan mental di UNER, gitu. Itulah yang membedakan antara kampus Merdeka dengan kurikulum kampus Merdeka dengan kurikulum yang dulu, yang masih tradisional. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, jadi silakan. terkait visi akademik tadi, Bu ya, berarti tetap dia adalah turunan dari visi misi yang visi dari universitas, kemudian turun ke fakultas, kemudian turun ke prodi, kemudian ada visi akademik prodi. Maksudnya seperti itu ya, Bu ya? Ya, jadi gini, ada visi organisasi, apa yang ingin dicapai organisasi, dan ada visi akademik. Kalau visi organisasi itu turunannya dari universitas, fakultas, baru prodi. Tapi kalau visi akademik itu terkait dengan pandangan kita mengenai psikologinya. Ilmu psikologi itu dipandang oleh Bapak Ibu sekalian sebagai ilmu yang apa ya, gitu. Jadi lebih spesifik ke psikologinya. Jadi visi misinya dari universitas mungkin sama, kemudian misalnya ada di fakultas. Jadi visi akademik antara psikologi dengan misalnya fakultas yang lain pasti akan berbeda. Karena memang benar-benar keilmuannya. Jadi pandangan Bapak Ibu sekalian mengenai ilmu psikologi itu apa? Ya. Nah, apakah dipahami Ibu Mutia? Iya, Bu. Ya. Kalau misalnya tadi seperti yang Unair, Bu ya, yang dia kan melihat ilmu psikologi sebagai mata kuliah kesehatan mental. Berarti itu sebenarnya kalau itu tuh bisa keluar dari visi misinya. Misalnya kalau kami kan lebih ke teknologi, berbasis teknologi informasi tadi, Bu ya, kan kurang lebih tadi seperti itu. Nah, jadi kita melihatnya misalnya keilmuannya adalah bagaimana melihat psikologi ini bisa yang berkaitan juga dengan teknologi tentang perubahan sosial, proses mental dari manusia. Apakah tetap harus ada dikait-kaitkannya atau tidak sama sekali, Bu? Tidak usah. Kalau visi akademik itu benar-benar keilmuan. Jadi Ibu mau menggunakan paham pendekatan psikologi yang mana, gitu ya. Kalau kami pendekatan fungsi-fungsi. Kalau mungkin ada yang pendekatannya itu positif psikologi, gitu ya. Jadi kalau positif psikologi mungkin bagaimana pengoptimalisasian dari potensi individu, gitu ya. Sehingga nanti di dalamnya mata kuliah yang Ibu akan sampaikan itu banyak terkait dengan positif psikologi, gitu. Kayak positif psikologi, behavioral, seperti itu maksudnya, Bu ya? Bisa seperti itu. Jadi Ibu mau yang mana, gitu. Jadi tidak usah menyambung dengan visi organisasi, karena itu berbeda. Nah, kalau saya lanjutkan, atau masih ada pertanyaan? Silakan, Bu. Silakan. Ya. Kemudian kalau pembelajaran lain prodi, lain PT, nah ini biasanya mata kuliah yang sifatnya lebih umum,
gitu ya. Kita mencoba menarik banyak mahasiswa dari prodi non psikologi dan sifatnya umum gitu. Kalau saya masih menyarankan pembelajaran lain prodi lain PT juga masih menyambung dengan bahan kajian dari AP2TPI gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi mahasiswa kita tetap mengambil gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya mahasiswa kita mempelajari yang tidak mendukung dia untuk mencapai capaian pembelajaran gitu. Jadi kalau kayak pengantar psikologi ini masih terkait dengan proses dan fungsi mental manusia. Tapi memang bisa jadi level mahasiswa kita sudah lebih tinggi daripada yang ditawarkan di pengantar psikologi. Tapi kalau parenting itu juga masih kaitannya dengan bahan kajian AP2TPI, mahasiswa kita juga masih bisa mengambil. Tapi biasanya nih calon-calon ibu gitu ya, mahasiswa yang sudah mau menikah dan lain sebagainya, mereka tertarik untuk mengambil mata kuliah parenting juga, gitu ya. Nah ini tuh pasti orang tuh akan happy lah gitu ya. Wah ini saya pengen ngambil mata kuliah parenting nih, ada di Fakultas Psikologi gitu ya, di prodi psikologi. Nah mereka biasanya akan mengambil. Termasuk juga kami menawarkan psikologi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Itu kan terapan psikologi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa menjadi ladang dalam tanda kutip untuk menarik mahasiswa non psikologi. Oke. Kemudian nah, ini yang kemarin sudah dibahas ya, mengenai pembelajaran di luar PT. Ada magang, ada KKN, ada pertukaran pelajar, ada asisten pengajar, ada peneliti, ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, sukarelawan. Gitu ya. Nah, di sini saya tidak tahu kalau UNESA, kalau nggak salah, mereka fokus kepada KKN tematik, gitu ya. Mereka tidak mungkin kita mengambil 9-9-nya. Kalau di Unpad kami mengambil magang, kemudian peneliti, kemudian kegiatan kewirausahaan, gitu. Nah, ini tergantung resource gitu. Kalau UNESA, kalau nggak salah, mereka di salah satu UIN, mereka itu sudah banyak kerjasama dengan perusahaan, sehingga mereka fokusnya kepada magang, gitu. Nah, ini silahkan dipikirkan, tidak usah semuanya. Kalau Unpad karena memang sekarang sudah punya banyak pusat studi, sehingga kemarin itu kami diminta masing-masing pusat studi itu kalau misalnya membutuhkan mahasiswa magang membuka atau tidak gitu ya. Nah, tapi hanya pusat studi yang memiliki hibah gitu. Karena untuk memastikan bahwa memang ada kegiatan di pusat studi itu. Terkadang kan ada pusat studinya tapi tidak ada kegiatan. Nah, kalau yang mendapatkan hibah kan otomatis dia akan mengerjakan sehingga itu menjadi tempat untuk penelitian. Jadi tidak usah jauh-jauh penelitian di LIPI atau di tempat lain, tapi di pusat studi masing-masing yang ada di Unpad. Misalnya saya sedang mengembangkan suatu aplikasi terkait psikologi. Maka kemudian ya alhamdulillah dapat hibah gitu ya. Sehingga saya kemarin menyatakan saya membutuhkan mahasiswa baik dari Unpad maupun ITB ya karena kami dekat gitu ya. Itu yang terkait dengan
mereka yang bisa mengembangkan aplikasi gitu. Jadi dari teknik informatika atau elektro. Jadi tidak khusus hanya untuk mahasiswa psikologi. Nah, ini kalau kementerian itu kan bilangnya ada free form, jadi bentuk yang bebas, kemudian ada bentuk yang lebih terstruktur, dan ada yang mix, ada yang hybrid. Hybrid ini Unpad gitu ya. Jadi memang kami menggabungkan antara pembelajaran luar PT dengan kuliah daring gitu. Jadi masih bisa kita gabungkan. Kalau di Bina Dharma sekarang sudah banyak e-learning-nya, menurut saya bisa digunakan juga gitu. Nah, mungkin saya akan sebentar ya, saya akan buka dulu. Ini mohon maaf saya men-sharekan sedikit mengenai kurikulum Kampus Merdeka yang sudah ada di tempat kami. Mohon maaf, ini bukan berarti kami lebih bagus, tapi saya tidak punya lagi contoh dari universitas lain ya, jadi saya coba aja dari yang sudah kami buat. Jadi memang kami menggunakan yang OBE, sehingga memang dari, kalau nggak salah ada 11 profil lulusan dari AP2TPI ya. Kalau nggak salah ada 11 atau berapa. Kalau OBE itu kami disuruh mengambil sespesifik mungkin gitu. Nah, jadi kami ada 6. Yang pertama pengembang alat ukur, kemudian periset psikologi, kemudian tenaga kerja di bidang, jadi pengembang alat ukur ini tuh kaitannya dengan tadi psikometri. Kemudian periset psikologi karena memang pada saat ini kami banyak melakukan riset sehingga kami juga ingin mengembangkan lulusan yang nantinya bisa menjadi periset. Perisetnya itu bukan berarti periset yang teoritis terus, tapi juga sekarang sudah banyak sekali kebutuhan terkait marketing researcher. Ataupun misalnya kemarin PT KAI meminta lulusan yang bisa melakukan survei atau terkait safety climate gitu ya. Nah, sehingga periset psikologi ini juga yang merupakan profil lulusan kami. Kemudian ada tenaga kerja di bidang pengembangan manusia. Jadi ini misalnya HRD, pengajar, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang tadi saya bilang, itu digital psychology entrepreneurship. Kemudian ada konselor dan ada konsultan psikologi. Ibu Mutia, punten kalau di tempat Ibu, profil lulusannya masih mengikuti AP2TPI. Iya Bu, masih mengikuti AP2TPI. Nah, mungkin kalau misalnya Kampus Merdeka itu kan membuat lebih spesifik ya Bu ya, sehingga bisa jadi ibu bapak sekalian harus mengerucutkan gitu. Jadi profil lulusan yang akan dihasilkan itu tidak general, tapi misalnya lebih spesifik lulusan Universitas Bina Dharma itu apa gitu ya, misalnya digital psychology entrepreneurship gitu ya, atau karena ibu sudah terbiasa dengan menggunakan e-learning gitu ya, jadi lebih ke digital education
Nah, itu juga di-match-kan dengan ahli yang ada di Universitas Bina Dharma, gitu ya. Kalau misalnya ada yang memang sangat ahli di bidang sesuatu, gitu ya. Nah, kita bisa approach dan minta dia untuk menjadi mata kuliah yang beliau pegang itu menjadi keunggulan dari Universitas Prodi Bu Mutia, gitu. Kemudian konselor itu kami memiliki riwayat karena kami masuknya dari IPA dan lain sebagainya, memang psikodiagnostik dari kami itu dibilangnya baik gitu ya. Tapi sekarang ketika semuanya itu beralih ke psikometri, maka kami sudah tidak bisa bilang lagi gitu ya bahwa keunggulan Unpad adalah psikodiagnostik gitu, tapi lebih ke psikometri. Cuman memang masih ada klinis kami masih baik, sehingga salah satu yang kami keluarkan adalah konselor. Dan yang terakhir adalah konsultan psikologi, gitu ya. Nah, ini adalah profil lulusannya. Nah, kemudian kalau CPL-nya mungkin sama seperti yang sudah dimiliki oleh Universitas Bina Dharma, cuman oleh kami itu di-merge gitu. Di-merge sehingga kami memiliki capaian pembelajaran lulusan itu menjadi ada 9 kalau nggak salah. Nah, jadi karena kan memang banyak sekali misalnya yang pertama aja terkait sikap dan nilai. Ini nilai luhur dan lain sebagainya. Nah, kami akhirnya mengabstraksikan atau mengintegrasikan sebagai mengintegrasikan kode etik psikologi Indonesia dalam konteks profesional dan personal dengan mempertimbangkan nilai-nilai keragaman sosial budaya. Nah, ini adalah semua ini merupakan gabungan dari sikap dan nilai yang ada di capaian pembelajaran lulusan yang ada di AP2TPI, gitu ya, AP2TPI maupun dari KKNI, gitu. Kemudian yang kaitannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan, ini semuanya dari AP2TPI kami merge-kan menjadi lulusan kami mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan teori psikologi, pengukuran dan asesmen psikologi, intervensi psikologi, dan penelitian psikologi dalam penyelesaian masalah dalam konteks individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Gitu ya. Jadi memang semuanya itu karena terlalu banyak kalau misalnya menggunakan yang biasa. Kemudian keterampilan umum. Keterampilan umumnya kita mengacu kepada SNPT, AP2TPI, kemudian dari perguruan tinggi. Kalau keterampilan umumnya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi saintifik. Kemudian keterampilan khususnya, nah ini pada dasarnya merupakan integrasi dari CPL yang sudah ada. Jadi kita cuman memiliki 9 CPL gitu. Jadi masing-masing itu di-merge sehingga kita tahu kapan mahasiswa kita sudah mencapai 9-nya itu gitu ya. Kalau misalnya ini kan terlalu banyak ya, tapi kalau ini kita mengaksesnya cuma 9 CPL saja gitu. Nah, kemudian kami mencoba membuatnya ini basic gitu ya. Basic itu kan kalau di Unpad itu
kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdekanya itu di semester 5, 6, dan 7 gitu. Nah, jadi kami membaginya menjadi basic. Basic itu mata kuliah keunpatan, kemudian psikologi yang bersifat dasar. Intermediate juga ada, masih tetap sama, pokoknya yang terkait dengan keprodian. Nah, kalau di sini tuh kita menyatakan kalau yang sudah 5, 6, 7, karena dia sudah siap di luar, maka kita bilangnya adalah advance atau sudah atau applied gitu ya. Nah, di sini mulai ada KKN, kemudian ada apa sih namanya? Skripsi itu sudah ada, dan juga ketika magang harus terkait dengan capaian pembelajaran dari prodi kami. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau nggak salah kemarin itu apa sih namanya? Kita sepakat bahwa nanti setelah ini timnya Ibu Mutia akan mengembangkan, nanti saya akan mereviewnya gitu ya? Iya Bu, benar Bu. Iya. Jadi karena memang kita perlu yang seperti Ibu tadi bilang tuh apa? Kalau bisa itu memang dilengkapi semua seperti itu kan, dimulai dari awal biar semuanya memang terpotret dengan baik. Iya. Karena memang permasalahan kurikulum ini kayaknya nggak akan habis-habis Bu ya. Iya. Terus-terusan aja. Nggak akan ada akhirnya masalah kurikulum ini. Oke. Untuk bobot SKS pun juga tidak menjadi masalah ya Bu sebenarnya Bu? Enggak, jadi gini, kami kan minimalnya kalau SNPT itu adalah 144. Jadi kami 149. Jadi ini udah dengan cucuran air mata, waduh enggak ya. Pokoknya kita diskusi dengan para dosen dan lain sebagainya. Akhirnya kita mentok di 149. Kalau UNESA kemarin 148 gitu. Jadi memang lebih dari yang minimal. Karena nanti kalau misalnya Ibu sudah mengaturnya, itu akan sulit sekali lebih untuk kurang dari 1 atau bahkan pas 144 gitu. Oke. Berarti memang step-step yang harus kami kerjakan itu adalah yang pertama merumuskan dulu visi akademik Bu ya. Mohon di-clearkan Bu ya. Kemudian kami juga harus membuat capaian pembelajaran atau profil lulusan yang lebih mengkerucut. Seperti itu, CPL atau profil yang mengkerucut. Kemudian baru kita membuat list mata kuliah yang berdasarkan bahan kajian dari AP2TPI. Kurang lebih apa itu dulu Bu yang bisa kami kerjakan? Ibu Mutia, apakah mengacu kepada buku KKNI yang dari kementerian ya? Ya, yang itu Bu. Nah, di situ kan berarti tracer study dan lain sebagainya sudah dilakukan ya? Kalau tracer study sih dilihat dari universitas kemarin itu memang selalu dilakukan Bu, cuman mungkin tidak terpantau dengan baik saja. Cuman nanti mungkin bisa di tracer ulang mungkin seperti itu. Oke. Kalau saya menyarankan melakukan juga tracer study Bu. Jadi tracer study itu sebagai gambaran lulusan dari prodi Ibu banyaknya bekerja di mana.
bisa jadi banyaknya tuh di PIO. Kenapa? Karena di PIO itu lowongan pekerjaan banyak, gitu ya. Nah, itu harus dilihat karena sekarang tren pekerjaannya berbeda. Ya. Kalau misalnya dulu tidak ada itu marketing researcher gitu. Jarang ada yang bekerja sebagai periset gitu ya. Oh, tapi ternyata sekarang itu setelah kami kumpulkan banyak sekali lulusan dari psikologi Unpad yang menjadi periset. Jadi mereka sama-sama kerja di organisasi, di perusahaan, tapi mereka bukan HRD lagi, tapi mereka melakukan riset. Nah, itu yang membuat kami merasa bahwa salah satu profil lulusan kami adalah periset. Selain juga karena memang kami merasa dosen-dosen kami juga aktif melakukan riset, gitu. Nah, itu tracer study merupakan hal yang sangat penting, Bu. Kalau secara umum, kebanyakan lulusan dari prodi Ibu kerjanya sebagai apa ya, Bu? Kalau selama ini yang masih kontak dengan alumni itu memang kebanyakan karena memang ada kelas karyawan ya Bu, jadi mereka kebanyakan yang sudah keterima di kepolisian dan balik lagi ke HRD. Kemudian rata-rata ada yang melanjutkan sekolah lagi menjadi psikolog seperti itu. Kemudian mungkin nanti bisa ditambah dengan Bu Desi ya Bu Desi, karena saya sendiri kan sebenarnya baru jadi Kaprodi, jadi profil lulusan itu kan yang sudah bekerjanya agak lama gitu ya Bu. Iya. Jadi yang setahu saya itu memang sudah ada yang membuka biro sendiri, itu sudah ada. Karena kalau di Palembang Bu, sejak mulai berdirinya Fakultas Psikologi ini memang paling banyak di PIO, terutama di pemerintahan ya Bu ya. Oke. Ya itu banyak yang jadi PNS juga ada, tapi masih seputaran PIO. Seputaran PIO. Iya betul. Jadi lebih banyak itu. Nah, kalau kayak gitu bisa saja nanti ada psikologi kepemerintahan. Itu mungkin gitu ya. Jadi nanti kita PIO-nya itu nggak cuman PIO dalam konteks pemerintahan gitu ya. Bagaimana nanti kita ajarkan mengenai birokrasi, bagaimana kita menceritakan mengenai hal-hal yang spesifik di pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya saya perlihatkan kembali, maaf ya. Nah, bisa jadi tenaga kerja di bidang pengembangan manusia khususnya di pemerintahan. Nanti ada mata kuliahnya psikologi kepemerintahan misalnya gitu ya. Nah, itu menurut saya merupakan salah satu juga data tracer study itu juga merupakan data yang sangat penting yang bisa menjadi acuan ketika kita menetapkan profil lulusan gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata dari lulusan kita tidak ada nih yang menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah jangan ada profil lulusan itu? Nah, belum tentu. Kalau misalnya ternyata tren ke depan itu ternyata kewirausahaan berbasis digital itu sangat tinggi peminatnya, karena kan sekarang ada YouTuber dan influencer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu Ibu bisa tetapkan gitu. Tapi konsekuensinya adalah harus ada mata kuliah yang terkait dengan digital psychology entrepreneur gitu. Tadi kan kalau di mata kuliah wajib universitasnya udah ada kewirausahawan ya. Nah, itu suatu hal yang menjadi dasar. Kemudian Ibu juga sangat itu sama teknologi bisa juga gitu ya. Nah, apakah psikologi yang akan
memberikan mata kuliah terkait teknologinya? Tentu tidak. Jadi misalnya kita akan meminta mahasiswa kita untuk kuliah di teknik informatika, misalnya seperti itu. Ya, jadi memang profil lulusan itu menjadi sangat penting untuk kita menyiapkan menunya, gitu. Menu perkuliahan apa yang akan diberikan. Jadi kalau tadi kembali lagi kepada pertanyaan dari Ibu Mutia, maka iya benar bahwa Ibu pertama menetapkan visi akademiknya apa, gitu ya. Kemudian dari sana kita mengacu ke KKNI, dimulai dari tracer study dan lain sebagainya, akhirnya kita mendapatkan profil lulusan. Tapi profil lulusan ini kita mengacu juga dengan AP2TPI. Seperti biasanya SKAP2TPI itu sifatnya umum. Jadi untuk memfasilitasi berbagai universitas dengan berbagai karakteristik. Tapi kita harus menyempitkan sehingga lulusan kita itu lebih spesifik gitu. Jadi nanti orang-orang akan tahu, oh kalau misalnya ingin belajar atau ingin anak ibu nanti jadi wirausaha yang berbasis digital, masuk aja ke Bina Dharma gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian dari sana CPL-nya kan mungkin Ibu sudah ada, Ibu lihat kembali, dievaluasi, kemudian itu Bu di-merge-kan menjadi cuman sedikit si CPL-nya gitu ya. Karena dari sana nanti kita bisa tahu misalnya nih untuk assessment-nya seperti apa gitu ya. Misalnya yang mampu merancang dan melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan kode etik psikologi dengan memanfaatkan teknologi. Nih, jadi si penelitiannya itu tidak penelitian biasa, tapi memanfaatkan teknologi. Nah, kapan kita akan mengaksesnya? Ketika skripsi, gitu ya. Ketika skripsi kita merupakan akhir dari rangkaian mata kuliah. Sebelumnya ada metodologi penelitian, kemudian ada mata kuliah terkait pengembangan alat ukur, mengenai kode etik, gitu ya. Nah, akhirnya kita akan ujikan di skripsi, gitu ya. Ketika di skripsi kita akan melihat hasil penelitiannya, dan juga ada ujian kompre yang mungkin dikaitkan dengan kode etik psikologi, gitu ya, atau dikaitkan dengan materi-materi metodologi penelitian, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian dari sana baru CPL-nya itu kita turunkan ke mata kuliah, ya, mata kuliah yang nantinya mengikuti bahan kajian AP2TPI dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya mau bertanya, kalau di Bina Dharma ada semester khusus nggak untuk kampus Merdekanya? Belum ada Bu sebenarnya. Belum. Jadi memang kemarin kami dapat arahan itu dari pimpinan itu yang tadi sempat Ibu Sunda katakan. Jadi mereka pimpinan itu menyarankan menggunakan sistem seperti yang di Unpad, Bu. Di Unpad itu kalau nggak salah kami diberikan contoh itu dari program studi HI. Oh iya.
Nah, jadi HI itu dia membuat ada yang merdeka, semi merdeka, atau yang tidak merdeka, maksudnya tidak yang mengambil haknya seperti itu. Jadi kami memang bukan disuruh ya, diminta untuk bisa menyesuaikan mata kuliah sesuai dengan yang di Unpad, karena menurut pimpinan itu yang paling memungkinkan seperti itu. Tapi saya juga sebenarnya baca-baca dari yang lain juga, ada universitas seperti UPI dia menggunakan semester antara seperti itu. Jadi saya juga kan menimbang-nimbang nih Bu, karena yang namanya perubahan kurikulum ini yang susah ini kan prodi Bu ya. Jadi karena kalau misalnya mau memepet-mepetkan seperti yang di Unpad kemarin itu, saya memang agak kesulitan, mungkin karena saya juga mungkin belum banyak informasi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang saya baca dari UPI ya, UPI tinggal memindahkan aja mata kuliah itu tuh di semester antara biar mahasiswanya masih bisa mengambil seperti itu Bu. Nanti bisa kita diskusikan lagi kalau misalnya Ibu sudah ada draftnya ya Bu ya? Iya. Iya Bu. Jadi memang kesusahan saya kemarin itu adalah bagaimana memotong atau meng-cut mata kuliah mana yang ditempatkan di semester mana gitu loh Bu. Kesusahan saya kemarin. Ini mau diambil di prodi lain seperti itu. Jadi karena kalau nggak salah kan tadi sempat dibilang kalau kita bisa mengambil satu mata kuliah MKU, ada yang menganggap mata kuliah di prodi lain bisa diambil itu adalah mata kuliah universitas Bu ya. Jadi misalnya mata kuliah kewirausahaan itu nanti diambilnya di prodi yang lain seperti itu, juga bisa dianggap sebagai mengambil mata kuliah di prodi lain. Cuma mungkin hasil dari pembicaraan dengan pimpinan mungkin konsepnya tuh nggak seperti itu gitu Bu. Mungkin memang pengen bener-bener yang bebas, yang benar-benar beda gitu. Jadi jangan yang diambil MKU-nya seperti itu gitu. Kemudian sebenarnya di Bina Dharma sendiri kami ini, kalau saya merasa kami ini sudah semi merdeka. Kenapa? Karena memang ada beberapa mata kuliah yang tidak semua itu diajar oleh dosen program studi kami sendiri Bu. Contoh misalnya kayak agama itu kan misalnya seperti psikologi, teknologi dan internet. Itu bisa saya serahkan ke dosen di sistem informasi. Karena memang kalau psikologi ini kaitannya lebih dekat dengan program studi sistem informasi ketimbang program studi teknik informatika. Kemudian ada mata kuliah yang saya berikan yaitu HCI, yaitu Human Computer Interaction. Itu pun juga yang mengambil adalah yang mengajar adalah dosen dari sistem informasi. Seperti itu Bu. Nah, apakah dengan kampus Merdeka ini berarti untuk mata kuliah HCI sendiri untuk di sistem informasi itu mereka sudah punya Bu. Nah, apakah nanti mata kuliah HCI yang tadinya ada di kurikulum kami itu kami hapus, kemudian nanti HCI-nya berarti ngambil di prodi sistem informasi. Seperti itu Bu maksudnya Bu. Iya. Jadi ini strategi Ibu ya. Apakah itu merupakan kekuatan Ibu atau bukan? Kalau kekuatan prodi Ibu, buatlah di tempat Ibu, panggil dosennya ke Ibu. Gitu ya. Jadi nanti mungkin dalam 16 kali pertemuan itu ada yang psikologinya disambung dengan yang non-psikologinya gitu. Nah, kalau menurut saya sangat berarti kalau kebayangnya profil lulusan Ibu itu kaitannya dengan teknologi banyak. Gitu ya. Ada satu yang kaitannya dengan teknologi gitu. Nah, nanti itu adalah mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa psikologi manapun maupun non-psikologi gitu. Atau kalau misalnya ada prasyarat bisa jadi hanya untuk psikologi, itu terserah gitu. Jadi pada dasarnya kalau yang spesifik psikologi itu biasanya ada persyaratannya dan memang lebih advance daripada yang bahan di AP2 TPI. Jadi kan kalau melihat di sini bisa jadi yang tadi kami tawarkan adalah psikometri lanjutan atau konstruksi tes lanjutan itu ada di advance.
tapi dia sudah punya dulu yang basicnya gitu ya. Jadi bisa jadi kalau menurut saya ini sangat menarik Ibu, sangat menarik, dan kalau menurut saya ini sangat menjual gitu, karena apa yang Ibu tawarkan itu bisa jadi berbeda dengan Unsri ataupun UIN dan lain sebagainya, dan ini sudah benar-benar semuanya menggunakan teknologi. Iya Bu. Jadi memang karena memang dasarnya dari visi misi universitas juga, jadi mau nggak mau saya harus mendesak seperti itu kan Bu. Jadi memang sudah terlintas di kepala saya ini apa saya mau masuk ke nanti cyber psikologi mata kuliahnya, seperti itu kaitannya dengan psikologi siber, kemudian dengan neuroscience, seperti itu Bu. Jadi itu khasnya menurut saya. Justru menarik nih, nanti kalau ada mahasiswa saya yang tertarik, bisa jadi saya akan kirim ke Universitas Bina Dharma nih. Ibu Rosi izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan Bu. Tadi kan berarti sudah misalnya Bina Dharma tadi kekuatannya misalnya ada di psikologi digital ya Bu ya. Nah terus kalau kita mau tarik tadi jadi ngerucut untuk visi akademik kan, sementara kan akademik harus murni keilmuan psikologi ya Bu ya. Nah itu jadi nyambungnya gimana gitu loh Bu. Sementara kan kita harus nurunin visi, organisasi ada, akademik ada, tapi keunggulan ciri khas Bina Dharma juga harus muncul gitu supaya ada daya jual ya Bu ya, supaya orang mau belajar di tempat kita. Nah, itu gimana meramunya gitu? Jadi memang tidak ada resep pasti ya Bu ya, tapi yang pasti kelihatannya mungkin Ibu melihat psikologi yang kaitannya dengan teknologi gitu ya. Jadi Ibu akan melihat mungkin kaitannya dengan artificial intelligence kah atau apa gitu ya. Psikologi dipandang sebagai apa gitu. Nah, dari situlah yang membuat kekhasan dari prodi Ibu, mata kuliahnya pun akan terkait dengan visi akademiknya. Gitu. Jadi memang bisa jadi ada nyambungnya antara visi organisasi dengan visi akademiknya, yaitu teknologinya. Gitu. Tapi seperti apa saya juga terus terang belum pernah membaca ya yang kaitannya dengan teknologi, tapi menurut saya itu bisa dicari gitu, bisa dicari dan menarik gitu, menarik sekali gitu. Kayak UIN ya, UIN itu kan banyak ya, hampir di setiap itu provinsi ada gitu. Nah tapi UIN yang ini, yang satu berbeda dengan UIN yang lain, gitu ya. Walaupun sama-sama psikologi Islamnya, gitu. Nah, ini pun menurut saya, jadi kalau UIN itu memang kaitannya psikologi yang berbasis Islam, gitu ya. Jadi pandangannya mengenai ilmu psikologi pun berbasis Islam. Nah, kalau di Bina Dharma mungkin lebih terkait dengan interaksi bagaimana ilmu psikologi yang mempelajari mengenai interaksinya dengan teknologi dan lain sebagainya lah. Itu mungkin nanti bisa dijabarkan oleh tim. Mohon maaf tidak ada resepnya ya Bu ya. Ya Bu, tapi sudah mulai ada insight sedikit Bu. Ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu dosen mungkin ada yang mau di-sharing, Bu Itria mungkin. Ya, sudah lama tidak mendengar Ibu. Sudah lama tidak mendengar suara Ibu Itria. Ibu Itria ini masih belajar Bu, program S3 Bu. Silakan kalau ada pertanyaan Ibu Itria. Selamat pagi menjelang siang Ibu Rosi. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Itria. Waalaikumsalam Bu Rosi. Salam kenal. Iya.
pertama kali melihat Ibu Rosi ini. Mungkin kalau Ibu Desi udah sering karena dari Unpad. Oke, saya mendengar beberapa penjelasan Ibu barusan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sebetulnya banyak sekali yang pengen ditanyakan, cuman mungkin ada untuk mempermudah kita aja di dalam membuat beberapa mata kuliah yang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, Bu. Ada nggak, Bu, tipsnya atau mungkin langkah yang sudah dilakukan oleh Unpad sendiri di dalam membuat beberapa mata kuliah yang mungkin untuk Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi ke kita dari hasil dari Unpad sendiri, tipsnya ataukah langkahnya di dalam membuat mata kuliah. Tapi tadi sudah saya dengar sedikit, mungkin ada kemudahan di dalam kalau sudah ada tracer study, kalau misalnya menetapkan visi misi. Tapi mungkin ada tips yang paling mudah lah, Bu, untuk kita mudah mendapatkan insight membuat mata kuliah Merdeka Belajar itu yang sudah dilakukan Unpad sendiri gitu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi gini, Bu, memang begitu ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Mas Menteri, memang kami mengembangkan satu tim. Jadi Kaprodi dibantu oleh kalau nggak salah tiga orang, mereka tim perumus utama, gitu ya. Tim ini melakukan tracer study, tim ini merumuskan draftnya, gitu ya. Kemudian setelahnya diajukanlah ke senat akademik, senat fakultas gitu. Nah, memang begini, Bu, untuk yang basic dan intermediate sampai semester 4, kami benar-benar mengacu kepada AP2TPI. Jadi mata kuliah AP2TPI kami fokuskan di semester 1 sampai 4. Kalau itu kan sudah lebih jelas ya, bahan kajiannya sudah ada, diturunkan ke mata kuliahnya apa. Nah, begitu untuk yang 567, ini mata kuliah pilihan, tim bergerilya. Kami ada 6 departemen. Saya nggak tahu kalau di tempat Ibu ada berapa, gitu ya. Nah, masing-masing departemen itu memberikan masukan bahwa misalnya PIO itu kan cuman ada di yang semester 1 sampai 4 itu PIO hanya ada 3 SKS di semester 4. Nah, itu kan orang PIO pada dasarnya marah tuh ya. Wah, saya cuma dikasih 3 SKS gitu. Nah, enggak, pada dasarnya di semester 5, 6, 7 itu bisa mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihannya itu tidak jauh dari profil lulusan, Bu Itria. Ketika profil lulusan kita tenaga kerja di bidang pengembangan SDM, di sini ada fasilitator, ada trainer, ada manajer, berarti kita berpikir bahwa mata kuliahnya ada psikologi manajemen, gitu ya. Kemudian ada manajemen SDM, jadi HR manajemen, gitu ya. Kemudian ada juga mata kuliah untuk digital psychology entrepreneurship, berarti harus ada mata kuliah kewirausahaan, gitu ya. Kemudian ilmu komunikasi, karena dia harus bisa menulis, bisa membuat konten kreator, menjadi influencer. Berarti ilmu komunikasi itu menjadi salah satu mata kuliah yang harus diadakan. Tapi apakah
komunikasi itu kita yang mengadakan, atau karena ada jurusan Vkom, kita akan meminta mahasiswa kita ngambil ke Vkom. Kalau dia secara umum mengambil atau minatnya itu ke arah nomor 4 gitu. Jadi memang di sini dosen wali di semester awal dan semester 4 itu memegang peranan penting, Bu. Jadi begitu masuk mungkin dia masih belum tahu gitu ya. Kamu mau jadi psikolognya seperti apa, pengen bekerja seperti apa, mungkin mereka belum tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, dosen wali itu bisa mengarahkan. Anda pengen yang mana sih gitu. Jadi bisa jadi kalau di Unpad kan manggilnya Mbak dan lain sebagainya ya. Jadi Mbak mungkin saya mau lebih sukanya ke digital entrepreneur, kemudian tenaga kerja di bidang pengembang dan misalnya periset gitu ya, karena semuanya bisa kerja di organisasi gitu. Nah, nanti dosen wali akan mengarahkan, ayo kamu ambilnya gitu ya, kamu jangan ngambil yang kaitannya sama klinis, mendingan kamu mengambil mata kuliah yang tadi, misalnya psikologi manajemen, psikologi kewirausahaan, kemudian misalnya metodologi penelitian lanjutan, marketing research gitu. Nah, disitulah tetap dia bisa mengambil di dalam ataupun di luar psikologi, tapi tetap mengacu kepada profil lulusan, gitu Bu. Semoga menjawab ya Bu ya. Iya Bu. Terus ada satu lagi Bu yang menjadi pertanyaan. Kan nanti misalnya ada mata kuliah psikologi digital misalnya Bu. Nah, kan ada mungkin kalau untuk kajian psikologinya, kalau dosen psikologi mungkin bisa menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah tentang psikologi, sedangkan digitalnya mungkin tidak begitu menguasai gitu Bu. Apakah perlu misalnya setelah dibentuklah satu mata kuliah misalnya psikologi digital, apakah harus ada kalau di Unpad sendiri apakah ada misalnya dari satu mata kuliah itu misalnya koordinatornya adalah psikologi, dari psikologi dosennya, terus juga ada juga dari misalnya sistem informasi dosennya juga. Jadi dua profesi yang berbeda ini bisa mengajar dalam satu mata kuliah tadi, misalnya kayak psikologi digital, sehingga kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini bisa terpenuhi. Apakah seperti itu, Bu? Ya, tepat sekali Ibu Indria. Jadi kami ada mata kuliah terkait dengan neuropsikologi. Kemudian kalau nggak salah yang biopsikologinya itu kami meminta dosen dari prodi biologi. Beliau akan mengajar mungkin awal-awalnya 3 kali pertemuan gitu ya, kaitannya dengan biologinya, kemudian setelahnya psikologinya. Tapi bisa juga Ibu psikologinya dulu, kemudian nanti ahli digitalnya itu akan mempelajari akan mengajarkan berikutnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu masukannya. Ya, cuman memang perlu dibicarakan dengan prodi terkaitnya. Ya, gitu. Betul. Perlu komunikasi dengan detail ya Bu ya tentang mata kuliah itu. Dan juga kan pastinya kita akan meminta SDM prodi tetangga gitu ya untuk mengajar gitu. Nah, tapi kami juga misalnya saat ini tuh kalau nggak salah ada dari Fakultas Kedokteran yang meminta dosen psikologi untuk mengajarkan mengenai perawatan kebidanan gitu. Jadi kebidanan tapi bagian
psikologinya, mengenai dukungan psikologi itu dosen psikologi yang akan mengajar. Jadi cuma berapa sesi gitu. Bu Rosi, jadi sebenarnya dengan adanya kampus Merdeka ini kemudian akan dibuat profil lulusan ini mau nggak mau seperti kita akan ada peminatan begitu Bu ya, ujung-ujungnya Bu ya? Ya, jadi kalau kami peminatan tapi bukan majoring gitu ya. Jadi tetap saja dari 6 ini mereka tahu basicnya. Jadi di yang level semester 1 sampai semester 4 itu mereka mendapatkan basic untuk semua profil lulusan ini. Jadi tapi nanti begitu sudah semester 5 dia akan lebih mengerucut sifatnya. Karena pada dasarnya kan gini ya, kalau dulu kita punya buku, kita melihat, wah buku kita bagus gitu ya, topiknya menarik dan lain sebagainya, saya mau ajarkan kepada mahasiswa. Nah, ternyata kementerian melihat ada gap antara lulusan dengan kebutuhan dari tempat kerja. Kok nggak nyambung ya antara yang diajarkan oleh saya dari buku ini dengan tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan dilakukan seperti ini, kami mengharapkan ketika seseorang itu fokus ke periset psikologi, maka dia akan siap kerja. Tapi memang kita tidak boleh membatasi hanya ke satu profil lulusan. Gitu ya. Jadi kami tetap memberikan 6, nanti dengan berjalannya waktu dia mendapatkan, oh ya, peranan dari alumni juga bisa untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa kita bidang pekerjaan apa saja yang ada di luar sana. Dan itu kalau di kami ada namanya Career Day, itu tuh bisa alumni kami itu sampai ada 40 datang dan sharing kepada mahasiswa kami bahwa di luaran sana tuh ada pekerjaan ABC. Saya misalnya sebagai marketing researcher gitu ya. Saya memanfaatkan ilmu psikologi kayak mulai dari observasi, interview, pembuatan alat tes, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, mahasiswa kami memiliki ide, saya pengen jadi marketing researcher gitu. Sehingga saya pengen pengembang alat ukur, periset psikologi, dan misalnya yang mana gitu. Jadi memilih. Mungkin seperti itu, Ibu Mutia. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu Dwi atau Bu Mulia yang ingin di-sharing? Atau dari akademik? Ibu Susan? Atau Pak Akbar? Ini sebenarnya kami juga lagi ada teman-teman akademik sama teman-teman dari penjamin mutu lagi ada visitasi dari teknik industri, Bu. Jadi agak kepecah ininya. Iya. Mungkin ini Ibu Susan ingin. Ya, silakan Ibu. Mau ditanyakan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Rosi. Iya, siang Bu. Saya ingin kembali lagi yang ditanyakan Ibu Itria tadi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Maaf tadi nggak terdengar. Agak dideketin ininya. Okay. Ya. Bisa dengar Bu dengan jelas? Iya, sudah. Saya mau kembali lagi yang dibahas oleh Ibu Itria.
tadi yang untuk mata kuliah yang misalnya di psikologi yang ada kaitannya dengan teknologi informasi gitu ya. Jadi kalau kita menentukan profil lulusan, tadi misalnya kita menentukan profil lulusan kita itu kompetensinya nanti di psikologi yang mampu menerapkan teknologi informasi sesuai dengan visi misinya universitas, seperti itu. Tentunya nanti kita akan melakukan kurikulum atau membuat kurikulum yang nanti mendukung untuk profil lulusan tersebut. Tetapi juga kita juga harus mengkaitkannya dengan SDM yang ada, ya, artinya dengan dosen yang ada, kompetensinya gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang ditanyakan Ibu Itria tadi ada kolaborasi, misalnya untuk mata kuliah ada beberapa kali pertemuan di Ampuh dengan dosen yang lain dari program studi yang lain, kemudian untuk materi yang kajiannya lebih ke psikologi itu diajarkan oleh dosen psikologi. Kalau itu tidak ada masalah, maka sah-sah aja kali kita membuat profil lulusan yang seperti itu, Bu. Yang misalnya lulusannya untuk profil psikologi yang mampu menerapkan teknologi informasi. Asal nanti kita kaitkan mata kuliahnya dengan SDM yang ada. Intinya tidak ada kekhawatiran atau ketakutan bahwa SDM yang ada di psikologi itu pure atau murni orang psikologi gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen di luar program studi psikologi, apakah sebaiknya kayak tadi mata kuliah yang ada HCI itu ya, yang misalnya Human Computer Interaction itu masih masuk ke dalam kurikulumnya psikologi, prodi psikologi, atau kurikulum yang misalnya Merdeka Belajar ini ngambilnya ke prodi yang lain, misalnya sistem informasi, atau harus tetap di psikologi tapi yang ngajarnya orang prodi yang lain gitu, Bu. Sebaiknya sebagaimana? Terima kasih, Bu. Iya. Jadi gini, ketiadaan SDM bisa kita solusinya adalah mengambil dosen dari prodi sistem informasi. Itu satu. Tapi bisa juga apabila misalnya ada dosen yang mau S3 gitu ya, kita minta untuk mengambil disertasinya tentang itu. Gitu. Jadi kita tidak lama-lama bergantung kepada prodi lain. Atau kalau enggak, ya memang Ibu meng-hire dosen psikologi yang memiliki dasar sistem informasi. Jadi kayak kami punya dosen yang memang lulusan statistik atau filsafat gitu ya. Itu terkait dengan SDM-nya. Kemudian kalau misalnya kita akan spesifik human computer interaction dengan pendekatan yang lebih mendalam itu dari psikologinya, maka itu diadakannya di prodi psikologi, Bu. Nah, kalau seperti itu kebayangnya teknologinya tidak mendominasi, tapi lebih human interaction-nya. Tapi kalau misalnya Ibu pikir, saya hanya pengen tentang komputernya aja, nah itu mah ke prodi sistem informasi bisa, gitu. Nah, tapi kalau saya menyarankan, sayang sekali kalau human computer interaction itu diberikan ke prodi lain gitu. Jadi mungkin nanti Ibu Bapak mengambil materi psikologinya diperbanyak. Gitu. Jadi kita lihat dari perspektif psikologinya yang lebih banyak.
Jadi itu adalah keunggulan dari prodi Psikologi Universitas Bina Dharma. Gitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Jadi nanti Ibu Dekan kalau misalnya ada yang mau S3 gitu ya, mungkin mulai diarahkan agar mengambil topiknya itu yang inline dengan topik di prodi gitu. Misalnya Bu Mutia mau S3 lagi gitu ya. Nah, itu bisa mengambil tentang human computer interaction dan lain sebagainya gitu. Cukup Bu Susan? Semoga menjawab ya Bu Susan ya. Aduh, ini PR-nya banyak Bu ya jadinya. Maaf ya. Gak apa-apa, Tapi Bu, memang ini tuh itu apa? Jadi gini, kemarin kan kita sempat ada libur ya. Yeah. Dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Tapi kami nggak ada libur ya. Sama mungkinnya di Palembang juga ya. Jadi begitu kuliah, loh, udah kuliah lagi gitu. Kita kapan liburnya di rumah terus bener-bener kerja terus gitu ya. Sampai malam gitu. Karena kan memang mengerjakan kurikulum itu tidak memakan waktu ya. Kalau susah banget enggak, tapi memakan waktu gitu. Banyak perhatian. Oh iya Bu, yang pengen saya tanya itu bagaimana tentang proses kerjasamanya Bu? Apa seperti apa biasanya yang sudah dilakukan teman-teman di Unpad? Nah, memang kita belum melakukan ya Bu ya, karena kan itu untuk semester 7. Mahasiswa 2020 masih semester 1. Tapi kalau di
Jadi untuk perubahan nama itu masih bisa dimungkinkan, Bu ya? Kalau kami karena akhirnya kurikulum baru, tadinya kami KKNI berubah jadi yang OBE gitu ya, maka kami memberikan nama baru ini kurikulum 2020 gitu. Jadi perubahan namanya itu menjadi bukan perubahan nama, perubahan kurikulum. Jadi kalau Ibu Desi ingat ada SIAT, Ibu udah pakai SIAT gitu ya. Nah, mata kuliahnya itu sudah kita udah masukin kurikulum 2020 isinya ABCD gitu. Berbeda dengan kurikulum yang 98 ataupun kurikulum yang 2016. Nah, gitu. Bu Dekan, ada yang mau disampaikan? Cukup dulu mencoba meramu. Maaf ya, kasih banyak. Nggak apa-apa, Bu. Mencoba meramu tahapan demi tahapan yang tadi. Tapi untuk langkah awal ini sudah mulai ada insight apa yang harus kami lakukan tahapan pertama, berikutnya, dan selanjutnya. Ini benar-benar perlu tim perumus yang harus merumuskan secara detail ya Bu ya. Mohon dibantu benar Bu arahannya. Insya Allah. Bu Mutia semangat ya Bu. Iya Bu. Karena memang saya sering di borang visitasi akreditasi. Jadi selalu aja permasalahan di borang ini adalah di kurikulum seperti itu kan Bu ya. Jadi memang kenapa kurikulum ini selalu tidak ada kata akhir gitu. Seperti tata pamong tuh ada akhirnya gitu kan Bu. Ini kenapa tidak berakhir-akhir ini? Iya. Jadi berarti saya simpulkan sekali lagi, jadi hal-hal yang harus kami lakukan untuk merumuskan kurikulum Humas Merdeka ini adalah yang pertama dimulai dari isi akademik, kemudian akan kita lakukan research study, kemudian nanti akan dirumuskan KKNI tapi tidak meninggalkan bahan kajian dari AP2 TPI. Kemudian baru kita bisa membuat profil lulusan dan akhirnya baru kita bisa membuat daftar mata kuliah, Bu ya? Iya. Berarti kalau daftar, apakah kita sudah sampai distribusinya atau hanya sampai daftarnya dulu, Bu? Kalau bisa sudah distribusi. Oke, ya. Kita coba dulu Bu ya sampai distribusi. Karena distribusi ini yang selama ini yang bikin saya kesulitan itu pada saat mendistribusikan itu sebenarnya Bu. Selama ini yang saya jalani. Nggak tahu kalau Bu Rosi ini di bagian penyusunan kurikulum ini susahnya di mana. Tapi kalau saya susahnya adalah bagian mendistribusikannya. Karena saya juga harus melihat mana syaratnya, mana dia boleh bisa mengambil. Karena memang di universitas kami ini diberlakukan sistem paket, Bu. Jadi sistem paket itu adalah misalnya ada mata kuliah yang tidak lulus di semester 1, terus mengambil remedi, itu di semester 2 masih bisa mengambil lanjutannya, Bu. Nah, jadi ada kelemahan dan ada keuntungannya juga. Salah satu keuntungannya adalah mahasiswa jadi bisa tepat waktu lulusnya, Bu. Tapi kelemahannya adalah ketidakcukupan basic. Dalam misalnya ada statistik, misalnya kemarin tuh ada yang dibagi statistik 1, statistik 2, statistik 1-nya belum lulus tapi sudah lompat ke statistik 2, seperti itu kemarin. Jadi ada. Jadi setiap semester itu udah fix ya? Ya Bu, jadi fix. Kalaupun mau mengambil lagi yang bawah-bawah ataupun mengulang itu bisa di SP atau nanti setelah dia semester 7 mata kuliahnya sudah bisa mengambil mata kuliah bawah. Kalau semester 8 masih bisa mengambil lagi. Memang yang dirasakan oleh saya sendiri adalah mahasiswa lebih banyak yang selesainya tepat waktu, Bu. Seperti itu. Iya. Karena sistem paket.
Oke. Dan itu ada semester pendek ya? Ya, ada semester pendek 1 tahun sekali. Oke, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu dosen. Jadi tugasnya banyak Bapak Ibu, jadi mohon bantuannya karena saya tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Cuman mari kita bisa merumuskan secara general, kita ini maunya kemana dulu. Kemudian nanti baru kita bisa diskusikan mata kuliah mana aja yang bisa kita buat, dan satu lagi karena kita swasta berarti kita harus bisa menjual lebih banyak lagi. Iya. Karena saingannya di Sumatera Selatan ini ya sudah mulai banyak seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus bergerak maju. Kalau bisa menjadi pionir ya Bu ya. Iya betul. Jangan jadi follower. Kalau prinsip saya seperti itu. Tapi ya semoga dengan kita bersama kita bisa bikin perubahan yang baru. Jadi jangan ada skema mahasiswa yang kuliah swasta nih nggak ini banget deh katanya. Jangan sampai ada itu, karena Bu Rosi juga sudah mengatakan bahwa ini visi akademik kita ini bisa sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menjual seperti itu. Oke, mungkin ada lagi dari Ibu Dekan. Bu Tia. Oke, dari Ibu Rosi ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Ya, ya pada dasarnya saya mau mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya banyak yang kurang jelas ataupun memberikan PR yang banyak ya ke Bu Mutia dan tim gitu ya. Cuman saya juga pada dasarnya kalau misalnya kita semua bisa maju gitu ya, jadi psikologi di Indonesia itu beraneka ragam dan masing-masing kuat gitu. Nah itu menurut saya karena kompetitor kita tuh saat ini bukan sesama universitas di dalam negeri, tapi yang ada di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa membangun bersama-sama prodi psikologi yang unggul gitu ya, maka Indonesia mudah-mudahan lebih kuat. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon maaf dan juga nanti kita bertemu lagi untuk review hasil draftnya ya. Iya. Ini kira-kira kita dikasih waktu berapa lama Bu? Terserah dari pihak Ibu kapan. Kalau misalnya sekarang kan awal Oktober ya, ini akan dipakainya semester depan ya, atau tahun depan, sebetulnya tahun depan. Cuman memang karena ini hibah, jadi ini harus selesai di Desember sampai dengan kerjasama, Bu. Oh, sampai dengan kerjasama. Berarti kalau kerjasama bisa dimulai dari sekarang, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang terkait teknologi itu mungkin akan bagus, gitu ya. Nah, mungkin apakah 1,5 bulan cukup, Ibu? Untuk membuat kalau saya kelamaan sih itu Bu. Oke. Silahkan. Mungkin nanti kita on progress Bu ya, karena mungkin secepatnya atau 2 atau 3 minggu lah Bu. Oke. Karena kami juga sambil ngajar, cuman karena kami juga dikejar-kejar karena hibah. Semoga Bapak Ibu yang sudah pernah ikut hibah paham ya dengan jalannya prosesnya hibah. Jadi secepatnya Bu ya. Jadi mungkin kalau kira-kira kita sudah tinggal finishing, nanti Ibu Desi bisa menghubungi Ibu Rosi untuk pertemuan lanjutannya. Baik. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rosi atas segala ilmunya dan bantuannya. Semoga kami terpacu ya, bersemangat. Sebenarnya dengan ketemu orang baru kami jadinya punya semangat untuk maju lagi. Terima kasih juga kepada Ibu Dekan dan Bapak Akbar dan Ibu Susan dari bagian akademik dan penjaminan mutu sudah menyimak acara kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita
dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan dan bekerja dengan cepat, tepat, cerdas, efisien, dan efektif. Insya Allah demikian seperti itu. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Terima kasih Bu. Ya, izin live bro. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Oke, kita live dulu. Ya.